Saudara ya, beberapa ada orang yang mengkritik, masa coba lihat ya, program-program yang hebat-hebat punyanya Anies, punya Ganjar, kalah gara-gara programnya cuma satu, saudara, kasih makan gratis. Konyol, saudara ya. Dari mana ide makan gratis? Dari Pak Tobing, saudara. Kenapa ya? Karena Pak Tobing ketuanya kasih makan gratis. Apa namanya, pembinanya, saudara. Dari Pak Toping tiap hari kirim YouTube-nya kalau beliau ngajar, kirim ke Prabowo, saudara. Terus Prabowo mikir lama-lama bener juga ya, Indonesia ini yang dibutuhkan apa sih, saudara? Makan gratis, saudara. Nah, itu sukses sekali, saudara, luar biasa. Rakyat percaya nggak dengan semua janjinya si Anies? Nggak percaya, bullshit, tai, katanya rakyat ya. Lu ngomong apa, ngoceh juga, tai. Nah, si Ganjar ngoceh ini, ngoceh itu. Nyatanya Jawa Tengah itu, ya, UMR Jawa Tengah itu paling kecil dan apa, saudara, terbahak-bahak ya berhari-hari ketika programnya Prabowo adalah makan siang gratis. Ini pasti ulahnya Pak Toping, saudara, bocor dan kepikir ya apa yang paling mendarat, ya itulah kenapa YouTube kita bisa eksis di tengah semua deraan fitnahan dan luar biasa ya, mereka pada nggak takut ya, saya ini di DPO luar biasa, orang pada nggak takut, bahasa saya kan aduhai, saudara. Apa, saudara, ada yang aneh nggak, coba Anda lihat di kamera Anda itu, di ini di gambar itu depan mana nih, ada yang aneh nggak? Pak. Ibu Ya, apa yang aneh? Pun Anda berada. Oke, tema malam ini adalah program konyol Prabowo kalahkan Anies dan Ganjar. Saudara, ini kita membahas hasil pemilu satu persatu ya. Nanti besok Anda belajar lagi sama Pak Toping ya, lebih lengkapnya. Nanti kalau Pak Toping hari ini mau menambahkan juga boleh. Ya, tapi Anda lihat ya, banyak orang tidak percaya ya, banyak orang tidak percaya bahwa program Anies ya, percayakah? Percaya program kasih makan Prabowo ya. Pada tidak percaya, saudara ya. Ya, janji program makan gratis. Janji program makan gratis ya, saudara ya. Beberapa ada orang yang mengkritik, masa coba lihat ya, program-program yang hebat-hebat punyanya Anies, punya Ganjar, kalah gara-gara programnya cuma satu, saudara, kasih makan gratis. Konyol, saudara ya. Dari mana ide makan gratis? Dari Pak Tobing, saudara. Kenapa ya? Karena Pak Tobing ketuanya kasih makan gratis. Apa namanya, pembinanya, saudara. Dari Pak Tobing tiap hari kirim YouTube-nya kalau beliau ngajar, kirim ke Prabowo, saudara. Terus Prabowo mikir lama-lama bener juga ya, Indonesia ini yang dibutuhkan apa sih, saudara? Makan gratis, saudara. Makan siang. Orang Indonesia ini butuhnya makan siang. Ibu-ibu hamil ini butuhnya makan siang, saudara. Ya, anak-anak yang lagi sekolah butuhnya apa, makan siang sama susu, saudara. Ini realistis, saudara. Saudara tahu di Eropa programnya enggak muluk-muluk habis Perang Dunia Kedua, saudara ya. Habis Perang Dunia Kedua programnya simple, kasih makan semua. Kenapa? Kalau kamu kenyang, perutmu kenyang, kamu bisa kerja. Kamu jangan kasih uang, salah. Bansos itu salah, saudara ya. Bansos itu salah. Nah, maaf ya, Jokowi ya. Bansos itu salah. Kasih uang itu salah sama rakyat, saudara ya. Kasih uang itu salah. Yang paling utama itu kasih makan dulu. Kenapa? Yang betul itu bukan kasih uang, tapi rakyat itu diberikan subsidi perumahan, dibikinkan rumah ya yang nggak membayar kayak Ahok, ya. Dibikin rumah, kamu nggak usah bayar di situ. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga kamu kudu bayar. Kenapa, saudara? Satu, mereka harus kenyang. Kedua, jangan sampai mereka pergi tiba-tiba anak istrinya ke bawah banjir, hilang mati, saudara. Itu yang paling penting, saudara, buat semua masyarakat. Karena itu adalah hak hidup.
hak dasar kehidupan manusia. Sandang, pangan, papan. Ya, sandang, pangan, papan, saudara. Ya, idenya dari mana? Dari Pak Tobing itu, saudara. Ya, karena Pak Tobing pembinanya kasih makan gratis setiap hari, kan? Nah, itu sukses sekali, saudara, luar biasa. Rakyat percaya nggak dengan semua janjinya si Anies? Nggak percaya, bullshit, tai, katanya rakyat. Ya, lu ngomong apa, ngoceh juga, tai. Nah, si Ganjar ngoceh ini, ngoceh itu. Nyatanya Jawa Tengah itu, ya, UMR Jawa Tengah itu paling kecil, dan apa, saudara, Jawa Tengah itu provinsi di Pulau Jawa yang paling miskin. Saudara, jangan kebanyakan ngoceh, saudara, ya, realistis. Saya dari dulu bilang, program itu yang realistis. Kamu jangan percaya semua janji-janji politikus dan caleg, saudara. Jangan percaya. Tapi Prabowo simple, kasih makan. Ya, Sri Mulyani pun tidak percaya, saudara, ya. Bahkan, ya, ini kan otak-atik anggaran janji manis, ya. Bentar, Ya, bentar ya, saya mesti percepat ya, supaya jangan kena masalah, saudara, ya. Sebetulnya program subsidi BBM ini adalah program yang sangat salah, saudara, ya. Program yang sangat salah. Karena tidak semua orang pakai mobil, saudara. Tidak semua orang punya motor. Dan bahkan Anda ingin, ya, sebetulnya yang diinginkan Anda itu sebisa mungkin orang jangan pakai mobil pribadi, jangan pakai motor pribadi, pakai kendaraan umum. Tapi kan tidak bisa. Sehingga akhirnya subsidi ini jadi salah sasaran. Lihat yang ngantri beli Pertalite itu waktunya pakai Mercy, BMW, mobil-mobil mewah, saudara. Sorry, saudara, ya, selama saya di Indonesia, waktu mobil saya itu, ya, kecuali saya waktu masih jadi staff, ya pakai Katana dulu, ya, saya ngisinya pakai yang paling murah. Begitu mobil saya BMW, saudara, ya, saya selalu ngisinya pakai apa? Pertamax, saudara. Kenapa? Eman-eman mobilnya. Saya kan suka ngebut, saudara, ya. Lo pakai pakai premium, repet. Lo pakai Pertamax Plus saya selalu ngisinya. Ya, maaf, saudara, ya, hari ini mobil saya Volvo tua, ya, tahun 2013. Tetapi bahan bakarnya, ya, memang pakai CNG, ya. Tetapi kalau saya isi bensin, selalu saya pakai yang termahal, ya. Kenapa? Ya, eman-eman mesinnya, saudara. Itu mobil bagus, ya. Mobil 2400 cc, ya, memang mobil tua, ya, Volvo tua, saudara, ya. Tapi kalau saya pakai bahan bakarnya bagus, maka mesinnya lebih terawat, saudara, dengan sendirinya. Ya. Saya nggak pakai bahan bakar yang murah yang itu, enggak, saudara, ya. Bahkan saya di Eropa pun, kenapa? Saya juga jarang pakai bensin, saya selalu pakai CNG. Ya, dan saya jarang kebut-kebutan selama di Eropa, ya, karena tilangnya mahal. Saya pernah nyaris kena tilang, bayar 400 diampuni, saudara, ya. Saya cuma polos, pekerjaan Bapak apa? Saya pendeta, ya, saya minta maaf, saya ngaku salah, karena mungkin waktu itu saya ngantuk. Saya bilang gitu, ya. Jadi saya minta maaf, saya mohon dimaafkan, saya ada mungkin law of kecepatan, lagian saya tidak kelihatan, itu kan jalan lagi perbaikan, maksimum 90 km, saya larinya 120, karena biasanya di situ, ya, saya selalu lari 120. Mungkin waktu itu ada perbaikan, saya nggak lihat ada rambu baru dipasang 90 km per jam. Diampuni. Dendanya tahu nggak kalau saya sampai kena denda itu? Hari itu kalau saya kena denda, kenanya 430 euro, saudara. 430 euro itu 7 juta rupiah, saudara. Matilah. Nyaris, saudara, ya, kena denda. Ya, makanya saya nggak suka kebut-kebutan, ya, saudara, ya. Nah, kita balik lagi tadi, ya. Kasih ketawa dulu. Masa kena 430 euro cuma buat bayar kena tilang, kurang asem, saudara. Tapi saya pernah kena tilang, ya, bayar 45 euro. 45 euro ya sekitar berapa itu? 700.000, ya. Saya pernah kena tilang loh, bayar 45 euro karena harusnya batasnya itu 100, ya, batasnya itu 100 km per jam. Saya nyetirnya waktu itu saya nggak ngerti antara 120 dengan 100 kan bisa tiba-tiba ganti, kan, di jalan tol yang sama bisa tiba-tiba ganti begitu. Nah, saya waktu itu saya bablasin, ya, enggak, waktu itu harusnya hari 70 km per jam, saya larinya 90, ya, harusnya 70 karena perbaikan jalan. Biasanya 90 kalau perbaikan jalan, tapi hari itu ditulis 70, ada lampunya. Saya bablas di 90, saudara, ya, jadi kena 45 euro saya yang bayar, enggak apa-apa. Tapi daripada 430 euro, ya,
Nah, gitu ya, saudara ya. Jadi intinya apa saya mau ngomong? BBM, subsidi BBM itu sangat salah, saudara ya, subsidi BBM. Tapi kalau makan siang gratis, itu tepat di depan mata Anda, saudara. Setiap orang datang ke sana boleh makan siang. Selalu ada posko-posko makan gratis. Itu yang dilakukan oleh Eropa pasca Perang Dunia Kedua, saudara. Mereka hancur, mereka kerja dengan perut kosong. Maka pemerintah bersama dengan gereja, ya, melalui gereja, saudara ya, program itu dimulai dari gereja. Kemudian seluruh proyek makan gratis itu kemudian diambil alih oleh pemerintah setelah pemerintahnya stabil. Tapi tadinya diawali oleh gereja, oleh kita, seperti kita Damaris setiap siang kasih makan. Saudara, kalau pemerintah tetap kasih program makan siang, kita tetap harus kasih, kita harus support, saudara. Karena disitulah, ya, disitulah amal ibadahmu, saudara. Itulah ibadahmu yang sejati, ngasih makan orang. Sebab kamu harus kasih makan, pakaian, tumpangan, tempat tinggal. Makanya komunitas kami yang Kristen, kalau kamu sampai nggak bisa bayar kontrakan, benar-benar sampai nggak bisa bayar kontrakan, kita survei. Ya, kamu nggak punya pekerjaan, kamu kena penyakit berat dan segala macam, kamu juga nggak punya anak atau anakku juga miskin. Tapi kalau anakmu kaya jangan ya, kamu tinggal sama anakmu. Tapi kalau sampai kamu benar-benar membutuhkan, ya dengan beberapa persyaratan SOP yang sudah ada, kita bayarin kontrakannya, saudara. Jangan sampai kamu tidak bisa punya tempat tinggal. Makanya saya punya mimpi, pengen punya rumah susun atau kita punya rumah bedeng. Supaya orang-orang bisa tinggal di sana. Ya, itu anyway, saudara. Tapi lucu sekali ya. Nah, saudara ya. Ya. Ada yang tidak percaya, saudara ya. Ada yang tidak percaya soal makan siang gratis, sebentar ya. Ada yang tidak percaya, ya, bahwa nggak mungkin. Kenapa bisa programnya gagal si Ganjar yang hebat-hebat itu? Saudara, program yang hebat itu, ya, ini ya. Prabowo gitu. Yang kedua, Prabowo sendiri menawarkan program makan siang gratis, susu bagi segmen menengah ke atas. Ini mungkin hal yang Op. Ada yang aneh nggak, saudara? Ada yang aneh nggak, saudara? Ya, yang setuju, yang setuju. Ada yang aneh, saudara? Ada yang setuju, saudara? Apa, saudara? Ada yang aneh nggak? Coba Anda lihat di kamera Anda itu, di gambarnya itu depan. Mana nih? Ada yang aneh? Pak Poldere, lihat ada yang aneh nggak Pak Poldere? Di video depan itu, di videonya TV1 itu ada yang aneh nggak, saudara? Apa, saudara? Ada yang aneh nggak itu di gambar itu? Masa nggak ada yang lihat aneh nih? Pak Teddy, Pak Andi, Denny, ada yang aneh nggak? Negara, Pak. Ibu Ya, apa negara yang aneh? Ada sesuatu nih. nggak pakai jilbab. Jilbab. Luar biasa. Saya suka ini, saudara ya. Aduh, inilah nasionalisme, inilah Pancasila. Ibu Ya, cantik, Ibu Riana. ini ibu cantik kita ya, ibu cantik kita ya, ibu cantik pro Pancasila ya. Muslim, Bagus. beliau Muslim ya, tapi Pancasila ya harus kita dukung dong. Tepuk tangan dulu. Aduh. Ya, luar biasa ya, saudara ya, gubrak-gubrak kita tiap malam ya, saudara ya, gila didengar ya. Luar biasa ya, saudara, nyaris ya. Si ibu nyaris dikarungin kayak kucing, saudara. Kita nggak usah panjang-panjang tadi ya. Intinya apa? Program ngasih makan itu menyentuh rakyat. Ya, Anda lihat kesaksian-kesaksian di Instagramnya kita, di Instagramnya Damaris, ya saudara ya, ya, saudara ya, kesaksiannya ya, orang-orang yang bersaksi itu ya saudara ya, mana yang bersaksi yang di interview ya, kan di interview nih, mana tadi? Sorry ya, mungkin saya kelewat ya. Mana ya? Kok nggak ada ya? Kayaknya ini ya, kayaknya ini nih. Kayaknya ini nih. Ya, saudara ya, kasih makan gratis, saudara ya. Saudara, yang makan ini, saudara ya, bentar ya. Ya, mereka makan semua tuh ya dengan lahap, saudara ya.
luar biasa. Saudara lihat ya orang-orang makan ini ya saudara ya, gembel, tukang ojek, supir angkot, ya, mungkin debt collector juga ada di situ, ya, sales keliling, ya, mungkin pemulung makan di sana, ya. Orang semua bahagia saudara ya, bahagia semua ketika mereka makan. Saudara, program BBM nggak nyentuh saudara, program internet nggak penting saudara, ya. Apapun programmu, Indonesia sekarang ya benar-benar darurat makan kemiskinan. Jadi yang paling penting adalah bagaimana rakyatmu bisa makan setiap hari, ada kepastian bahwa saya dan istri saya, anak saya, semua bisa makan. Ya, karena itu adalah hak yang paling mendasar. Gara-gara tidak bisa makan, bisa kalap saudara ya. Untungnya banyak sekali saudara ya. Untungnya banyak sekali. Jadi itu adalah program yang amat sangat realistis makan itu. Itulah sebabnya kita Damaris, ya, kita kasih program makan itu saudara ya. Jadi tadi kan ada yang bilang nih, harusnya kalau mau bilang menteri makan siang gratis siapa topping saudara. Ya, karena idenya Prabowo kan dari kita saudara. Idenya kan dari kita saudara ya. Nah, tiap hari kita teriak-teriak sampai saya dicaci maki, difitnah, di apa saudara ya. Tapi kita kasih makan gratis, ya. Coba kita lihat lagi ya saudara ya. Mengapa kita perlu makan siang gratis saudara ini ya. Lihat tingkat kelaparan di Indonesia, ya saudara ya. Lihat Indonesia itu Timor Leste 30%. Indonesia paling tinggi di ASEAN saudara. Nggak kuat makan rakyatnya. Tragis ya saudara ya. Sekitar 20% rakyat Indonesia itu nggak bisa makan. Ya yang lain masa bodoh, entah makannya dari mana, dari maling, dari apa. Tetapi yang paling penting dengan adanya makan siang gratis, ini sederhana saudara ya. Ini program sederhana. Anda bilang yang 20% ini bisa kesetanan saudara, bisa ngerusak saudara. Ya. Karena yang 20% ini ada di Jakarta dan ada di Surabaya. Ya, ada di kota besar, di Semarang, di depan matanya Ganjar, ya, di depan matanya Anies. Ya. Jadi ini adalah program yang paling tepat, program yang paling bagus, kasih makan. Tuhan Yesus mengajarkan, orang miskin selalu ada padamu. Para rasul mengajarkan makan gratis ini saudara ya. Ngasih makan itu kamu tidak ada ruginya. Ngasih uang kamu salah saudara, karena uang itu bisa disalahgunakan. Tapi kalau ngasih makan perutmu kenyang, kamu sekarang kerja. Udah kenyang kan? Udah kerja sekarang. Supaya kamu punya harga diri. Ya, supaya kamu punya harga diri. Yang penting kan, soalnya kalau kamu kerja dengan perut lapar, akhirnya kamu maling. Kamu kerja dengan perut lapar, akhirnya kecelakaan kerja terjadi, ngelamun. Kamu kerja, istrimu di rumah belum makan, ya. Kamu harusnya makan siang dikasih gratis sama kantor, akhirnya kamu bawa pulang makannya dan kamu lapar kerjanya. Ya, benar ya Nelly Ginting. Di Papua aja sampai kelaparan, di Nduga itu ya. Sampai terjadi kelaparan. Menurut kamu bayangin, saudara. Di Papua, di atas gunung emas saja sampai kelaparan. Ini kan saking parahnya Indonesia ini, saudara ya. Orang bisa mati di gunung emas, di atas gunung emas orang bisa mati kelaparan. Kan gila ini Indonesia ini. Makanya program makan siang gratis ini adalah program yang paling benar yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Jadi saya tidak heran saudara ya, saya ketawa terbahak-bahak ya berhari-hari ketika program yang Prabowo adalah makan siang gratis. Ini pasti ulahnya Pak Toping saudara. Bocor dan kepikir, ya apa yang paling mendarat. Ya itulah kenapa YouTube kita bisa eksis di tengah semua deraan fitnahan dan luar biasa ya. Mereka pada nggak takut ya. Saya ini di DPO luar biasa, orang pada nggak takut. Bahasa saya kan aduhai saudara. Karena kita kasih makan gratis. Ya, tadi program ini diadopsi oleh pemerintah. Ya kan? Sampai hari ini yang konsisten Gilbert aja berhenti cuma berapa minggu. Ya, kasih makan gratis, bubar. Kita konsisten 4 tahun, saudara ya. Hampir 4 tahun kita nih bersama Pak Toping. Kita bikin program makan gratis ini, saudara. Dulu kita makan malam, sekarang kita makan siang. Ya, kenapa makan siang? Makanya kita lagi mau kembangkan ya. Nanti Pak Stephen dengan
Pak Stephen, Bu Mantu dengan Bu Erna dan Bu Lianti sedang memikirkan pengembangan bagaimana kita bisa lebih banyak lagi dan cara sistemnya. Katanya mau bikin semacam depot, ya Pak Stephen mau bikin semacam depot, tetapi ya itu tadi ya Bu Erna juga memikirkan bagus sekali ya nih Bu Erna jadi korpus ini luar biasa ya, didikannya Liantin ya. Rapi ya saudara, bagaimana supaya jangan sampai ayam itu ada bulunya dikasih makan ke orang. Jahat sekali ya, enggak boleh saudara ya. Ayam ada bulunya dikasih makan ke orang sembarangan kamu. Ya, luar biasa ya saudara ya, tepuk tangan buat para pengurus Tamaris ya, dan juga buat Pak Toping ya yang jadi pembina. Ini Prabowo ini harusnya memikirkan Pak Toping juga, ini jadi dirjen makan siang gratis saudara ya, harusnya ya. Saudara, kenapa kita harus kasih makan, saudara? Supaya satu, supaya orang ini bisa bekerja, ya, bisa bekerja. Jangan kasih uang. Kalau kasih uang, uangnya dihabisin buat judi, buat beli narkoba, buat beli rokok. Makanya aturan dalam yayasan kita, ya, tidak boleh kasih uang, kasih makan. Kamu lihat sedekah itu tidak mudah, saudara ya. Banyak orang ngemis minta kasih uang. Terus saya bilang, coba kasih makan. Tolak pasti, tolak. Berarti dia nggak layak terima sedekahmu. Coba kamu kasih supir angkot, ya, kasih nasi bungkus, kasih anget gitu ya, dibungkus kasih anget. Begitu kecium baunya, bau ponggol ya, bau apa tempe ponggol itu, aduh, dia bilang makasih, makasih, makasih. Aduh, saya sudah lakukan. Hati itu rasanya apa, saudara? Terharu, saudara ya. Yes. Coba kamu lakukan. Kasih makan gratis supir-supir angkot. Coba itu gembel-gembel itu ya, pengemis-pengemis yang minta-minta itu kamu kasih nasi bungkus. Nggak mau, Mas. Kurang ajar, saudara. Karena dia makannya ayam goreng. Dia makannya makan di ini, saudara. Sementara kamu kasih makan gratis, macam cuma 10.000, 15.000. Sorry, nggak level. Kurang ajar, saudara. Dia nipu kamu karena kamu ngasih uang. Kamu goblok. Ya kayak si Murtadin Mualaf itu ya. Makanya jangan kasih uang, saudara ya. Sama Murtadin Mualaf itu jangan kasih uang. Ya. Kalau dia butuh sekolah, kita sekolahin. Kalau dia butuh makan, kita kasih makan. Kalau dia butuh rumah, kita kontrakin rumahnya, saudara. Kita kasih kos-kosan. Ya, tapi jangan 20 juta setahun kayak si istrinya KC. Di Ciamis 20 juta setahun. On juga nih si ceker babi. Ya, Yusuf Manupulu saja, istri Yusuf Manupulu, istri pendeta loh, saudara ya. Istri pendeta, yang pendeta jelas, ya. Dan dia pun kita ngumpulin dana buat dia tahu diri, ya, 1 juta sebulan kosnya. Ya, oke, gitu ya, saudara ya. Itulah gunanya makan siang gratis, programnya yang luar biasa. Ya, banyak orang nggak percaya ya bahwa program itu, ini program yang paling tepat, simple, tetapi mengena di hati masyarakat. Orang bilang internet gratis, mau internet gratis, saya makan aja nggak kuat mikirin internet, saudara. Perlu nggak rakyat itu internet? Enggak, saudara. Rakyat perlunya makan, supaya mereka bisa kerja apa saja, mereka punya dignity, saudara. Internet penting, ya. Tapi paling penting ini, saudara, makan gratis. Ya, internet penting, ya, bener Ludi. Nasi warteg 15.000 komplit, ya, ya, perlu saudara, ya. Makanya kita bikin makan siang gratis tiap hari, ya 1.000 sampai 2.000 orang. Ya sesekali kita bikin gebrakan langsung kasih makan 5.000 orang, ya. Luar biasa ya saudara ya. Indonesia harus studi banding ke Jepang. Betul ya. Di Jepang itu program makan siang gratis ada. Di Eropa sekarang udah nggak ada, tapi rakyatnya semua sudah makan. Ya nggak ada rakyat Eropa kelaparan tuh nggak ada, saudara ya. Terutama di Belanda nggak ada cerita kelaparan. Ya, sadar sekolah makin tinggi karena makan siang gratis. Betul, karena kita nggak takut lagi di sekolah, kita udah makan. Setiap orang yang datang ke sekolah dikasih makan gratis di sekolah. Yang kerja dikasih makan gratis tempat kerja. Jadi nyalurkannya di situ, saudara ya, pasti lolos. Ya, pasti programnya itu bagus. Ibu-ibu pergi ke puskesmas makan siang setiap hari di sana, ibu hamil ada susu. Anak-anak di sekolah dikasih susu. Ya, saudara ya. Begitu ya. Makanya Prabowo pendekatan ke Himpunan Tani Indonesia, Himpunan HKTI atau HTI.
Ya, dia tahu saudara ya politik pertanian. Saya dulu pernah sedikit ya 1 semester belajar politik pertanian. Ya, tetapi saya nggak lama ya, cuman sedikit saja karena satu saya nggak suka pertanian memang ya, itu salah nggak suka politik. Itu salah satu kesalahan saya ya, saudara ya. Tetapi ya sekarang kita belajar politik walaupun saya tidak berpolitik praktis. Ya, luar biasa ya saudara ya. Nah, ini kan nanti rencananya ada Kementerian Makan Siang Gratis. Tadi sudah saya tampilkan ya, Prabowo bikin rencana Kementerian Makan Siang Gratis. Ya, luar biasa ya saudara ya. Ya Pak, kalau programnya yang lain apa? Programnya agama. Program yang muluk-muluk yang tidak, aduh saudara yang tidak berjanji saudara ya. Program itu yang simple, yang masuk akal. Saya yakin dengan makan gratis ini ya, masyarakat akan lebih tertolong. Sehingga tidak mudah dihasut. Kalau rakyat lapar, ya mengapa yang kedua alasannya? Supaya jangan mudah dihasut, karena perut yang lapar itu mudah dihasut. Ya kenapa rakyat Eropa zaman dulu mudah dihasut? Karena dulu lapar perutnya. Begitu kenyang, maka rakyat Eropa tidak mau lagi, saudara. Karena yang penting mereka hak-hak dasarnya sudah terpenuhi. Setelah itu nasib itu urusan mereka dengan Tuhan. Tetapi hak dasar, hak untuk makan, itu harus terpenuhi dulu, saudara, sama tempat tinggal mereka. Mereka harus yakin bahwa dia dan istrinya dan anak-anaknya harus makan. Makanya nggak mudah dihasut, suruh demo segala nggak mau. Makanya pembangunannya cepat sekali. Ya, korupsi dulu ada, tetap korupsi itu tetap ada kesalahan-kesalahan, kesemena-menaan. Tetapi karena kenyang, lama-lama orang pintar, saudara. Ya, ini ada SC2, terima kasih sawerannya. Saudara yang tidak nyawer saya, ya kamu saya kutuk, jadi kodok di dalam valid, bervalid-valid. Kalau kamu tidak nyawer, nonton gratisan, klik, like, subscribe, viralkan dong. Kalau kamu udah nggak nyawer nonton gratisan, kamu saya kutuk jadi kodok di dalam valid, bervalid-valid, kamu nanti saudara ya. Terima kasih EC2. Ini kasih teladan yang bagus ini EC2 ya. Terima kasih EC2 ini tiap hari nyawer nih saudara ya, biar 10.000 nyawer saudara, tahu diri nonton gak gratisan. Klik subscribe, viralkan, susahnya apa saudara? Aduh, dasar kalian pengecut, mau viralkan aja nggak berani. Wah, ini dari Singapura langsung nih. 10 Singapura nih, luar biasa, glowing garlic.